Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kami berada di rumah Pak Iing dan kami bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga Pak Iing. 2 kali kami datang ke sini, baru bisa tembus sekarang karena sebelum-sebelumnya luar biasa, ramai sekali. Dan Pak Iing, ini alamat tempat ini apa Pak Iing? Daerah sini Sadewaraya, Jalan Sadewaraya nomor 305, Nyayambangka Iing. Sudah berapa lama Bapak tinggal di tempat ini? Kalau di sini 8 tahun, kalau di Galaksi sekitar Buka usahanya maksudnya, buka usaha mie ayam ini kurang lebih 18 tahun, 19 tahun. 19 tahun. Biasa ya, 19 tahun berarti Bapak dan Ibu sudah punya usaha ini. Gimana Bu rasanya? Ya rasanya ya banyak lah, ada sukanya, ada dukanya juga. Ya dari awal-awal sampai sekarang, ya perjalanannya ya lika-liku lah, itulah namanya. Dan kalau kita hidup ini ya dari awal kita ngebangun usaha dari nol. Kalau dipikir-pikir sampai sekarang ya itu berkat Tuhan juga bisa bertahan sampai saat ini. Iya, luar biasa. Dari awal 19 tahun sampai hari dan di sini 8 tahun. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh kebanyakan orang. Kita tahu bahwa ini sekarang masih dalam situasi pandemi atau COVID-19. Nah, sejak bulan Maret kita dirumahkan semua, bukan saja Indonesia, seluruh dunia. Selama dirumahkan atau PSBB sejak Maret sampai saat ini, apa yang dialami oleh Pak Iing dan Ibu, bagaimana situasi yang dihadapi? Karena banyak orang stres waktu pandemi, tidak bisa kemana-mana lah, bosan di rumah lah, usaha macet lah, omset turun lah, dan segala macam. Bagaimana? Apa yang dialami oleh usaha Pak Iing juga? Ya kalau dari segi usaha sih omset sih nggak begitu anjlok banget ya. Cuma yang ininya tuh apa? Ya otomatis kita sekitar 2 bulan lebih kita nggak kasih orang makan di dalam. Waktu itu cuma kita sama istri yang penting utamakan kesehatan. Jadi masalah ekonomi kita nomor 2 waktu itu. Yang penting kesehatan kita. Jadi kita Berapa persen turun? ada lumayan Pak. Jadi kita kan nggak begitu ngitung juga. Karena rata-rata yang makan tuh pinginnya makan di tempat. Jadi dia bilang kalau nggak makan di tempat nggak gitu. Saya bilang bungkus saja Pak. Oh nggak. Lebih enak makan di sini. Lebih enak makan di sini kata dia. Kalau gitu nggak jadi Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi ada pengaruh ya Pak, selama Pasti masa ada. pandeminya Pasti ada ada. pengaruhnya ya di ekonominya. Oke. Tapi kita juga lebih banyak lebih banyak mengucap syukur dah. Jadi kita udah ini aja. Selama ini juga selama puluhan tahun kita usahakan usaha ini, ada pasang surut, ada sepi, ada ramainya kan. Tapi kita sih udah biasa gitu. Jadi nggak begitu heran lah. Jadi kalau kita kilas balik juga, saya suami istri juga kan nggak punya apa-apa, dari nol, ngerintis dari nol. Sekarang punya keluarga, punya ini kan semua fasilitas segala macam. Dibanding cuma sekitar 2 bulan 3 bulan ini karena masalah ini, saya pikir kita juga nggak begitu ngeluh dah. Selama ini juga tuh kita ini kan Tuhan udah begitu baik sama kita selama puluhan tahun. Luar biasa kesaksiannya Pak Iing ya. Mungkin ada Ibu mau tambah? Ya kalau dari kita sebagai ibu rumah tangga, ya terutama di awal-awal ya mungkin banyak tambahan pekerjaan lah ya, namanya ibu rumah tangga, mesti kerja di dalam ngurusin anak-anak kan, otomatis anak-anak selama pandemi kan dirumahkan semua, dari yang kuliah, yang sekolah, semua udah jadi satu. Jadi pekerjaan lumayan cukup full sih. Sibuknya double ya, Bu? Sibuknya double. Jaga di usaha, jaga Iya, anak. ya, tapi ya puji Tuhannya ya selama anak-anak di rumah ya paling di awal-awal aja ya penyesuaian. Ya, maksudnya pekerjaan kita banyak kan. Biasanya pagi kita cukup sediakan sarapan buat anak-anak udah pergi sekolah kan. Sore baru kita sediain lagi mereka pulang kan. Kalau ini kan dari pagi, siang, sore lumayan nggak ada berhenti, maksudnya apalagi kalau
di warung, habis dari dalam keluar lagi ke warung. Ya puji Tuhannya ya itu aja ya, mengucap syukur aja lah. Di hati sukacita ya Bu ya. Kalau kita mengeluh tambah capek ntar. Ada satu yang saya tangkap dari Pak Iing dan Ibu. Kalau yang namanya kesulitan, pergumulan, masalah, dulu pun sudah alami. Dengan adanya pandemi itu tidak mengagetkan lah begitu ya. Dan ada sesuatu yang luar biasa gitu. Karena sudah alami dulu, sekalipun ada pandemi, ya tidak ada berpengaruh, ada pengalaman di dalam kesulitan gitu ya. Ekonomi itu ya. Kalau dari segi ekonomi kita sih udah ibaratnya kalau kita usaha juga dari nol sampai bisa gini juga ibaratnya jatuh bangun tuh ibaratnya udah biasa dah. Jadi nggak begitu ini. Ya, dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi rohani ini. Kalau orang lain kan merasa menghadapi pandemi ini, waduh kok lama banget. Dan bahkan ada, karena mereka di rumah terus, ada orang di rumah malah sesuatu yang menyenangkan. Tapi di tempat lain justru dengan di rumah ribut terus. Marah sama anak lah, marah sama suami istri lah. Justru dengan adanya di rumah ada yang ribut terus. Kalau di sini gimana? Amankah atau bagaimana? Kalau kita aman, Pak. Aman ya? Aman. Apa yang membuat aman nih? Ya mungkin kita udah ini ya. Kemarin juga kan kadang-kadang kita juga kalau masalah iman nih kita juga kadang-kadang belajar sama anak juga. Kadang-kadang kan pas lagi usaha sepi, aduh sepi banget nih. Ditimpalin sama anak, udah tenang aja. Tuhan tahu kok kata dia. Luar biasa ya anak-anak ya. Mungkin kita lebih ini lagi kita jadi kalau dari segi ngeluh mungkin kita udah agak berkurang. Jadi kita nerima aja. Puji Tuhan. Jadi anak-anak juga membantu ya Pak menguatkan iman orang tua ya. Luar biasa puji Tuhan. Ya. Oke, itu dari sisi rohani. Nah, jadi Bapak Ibu merasa dengan adanya kesulitan dan segala macam Bapak Ibu bisa tenang. Nah, rahasianya apa itu Bapak Ibu bisa rasakan kok tenang, aman walaupun banyak kesulitan berbuat. Apa rahasianya? Rahasianya ya satu, ucapan syukur aja. Harus banyak bersyukur. Itu dari awal pagi kita bangun tidur itu bukan berkat Tuhan. Ya dari dulu juga dari kita awal-awal ya, kita bukan dari kecil Kristen, maksudnya kita udah dewasa baru masuk Kristen begitu ya, kita juga ya bergereja. Iman kita juga udah dibangun melalui KS itu ya kan. Kita juga udah belajar lah. Terus anak-anak kan udah semakin besar, jadi ada komunikasi, ada saling masuk, saling menguatkan. Ada yang diajak ngobrol gitu, ada yang untuk berdoa gitu. Anak-anak kan udah besar, mereka udah mulai, ayo. Kadang kita juga nggak rutin sih kita doa bersama sama anak-anak kalau malam-malam. Ya paling kalau enggak seminggu sekali, kadang ya menyesuaikan jadwal anak-anak sih sebenarnya. Kalau kumpul-kumpul gitu ntar kita saling berbagi lah gitu, bagaimana menghadapi keadaan kayak saat ini. Kalian mau sekolah butuh biaya yang besar ya kan, jadi bagaimana kita begini ya kita berdoa bareng lah, berdoa bareng, saling mengucap syukur ya, saling mengingatkan lah satu sama lain gitu ya. Jadi luar biasa, kuncinya adalah mengucap syukur. Kalaupun ada kesulitan tidak harus mengeluh. Dan juga kedua yang sangat penting saling menguatkan. Anak-anak juga ikut menguatkan di saat orang tua dalam pergumulan. Nah, ingin saya sampaikan kepada teman-teman saudara-saudara di sana bahwa keluarga Pak Iing ini keluarga yang melayani. Sekalipun mereka sebenarnya usahanya ini menyibukkan, tapi untuk pelayanan mereka tetap komitmen, mereka bersama-sama datang melayani. Dari anak-anak sampai orang tua, waduh ini keluarga kompak sekali dalam pelayanan. Ini juga salah satu rahasia mengapa mereka bisa konsisten, bahkan secara jasmani rohani mereka sungguh diberkati Tuhan. Nah, sebagai hal yang terakhir, apa kesan dan pesan Bapak Ibu buat jemaat atau siapapun yang mendengar kita ini? Ada? Pesan Bapak Ibu kepada orang yang menonton video ini atau pada jemaat GKI Cakastia. Oh ya, salam buat semua yang mendengarkan. Ya, kami pada pembicaraan kami sore hari ini, ya satu hal yang perlu kita ingat
bahwa kita harus selalu mengucap syukur walaupun bagaimanapun keadaan kita, apalagi dalam masa-masa saat ini ya kita harus memberi lebih banyak lagi waktu kita untuk bergumul sama Tuhan. Jadi ya itu satu pengharapan, kita taruh semua pengharapan kita pada Tuhan. Kita mengucap syukur intinya sepanjang hari, selama ini mungkin selama kita ada, selama kita masih bisa beraktivitas, masih bisa dikasih kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bernapas, ya kita harus banyak mengucap syukur lah. Enggak seberapa yang virus lakukan yang saat ini terjadi, tapi kebaikan Tuhan itu lebih besar buat kita semua. Itu aja. Mungkin dari Pak Iing ada apa yang mau disampaikan Pak buat jemaat atau orang yang mendengarkan ini? Ya shalom semuanya. Kalau dari saya pribadi sih mau belajar tetap mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu kita lagi dalam kesulitan ataupun kita lagi dalam posisi ada, ibaratnya kan tetap mengucap syukur. Mungkin itulah intinya kuncinya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Inilah sekilas pertemuan kami dengan keluarga Pak Iing. Terima kasih banyak atas kesempatan yang baik ini. Kiranya pertemuan kita ini menjadi berkat, khususnya bagi Bapak Ibu yang mendengar, menyaksikan acara ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu juga. Maju terus, dan apapun kesulitan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati.